Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk memberikan kesempatan saya berbagi praktek baik dalam rangka implementasi jurus 1 Kenali Potensi Gaya Belajar SMP Negeri 2 Bulu. Sebelum kegiatan, mari kita melakukan bersama, yaitu ice breaking bersama-sama dengan tepuk semangat biar pada siang hari ini semuanya bisa penuh semangat ya Bapak Ibu ya. Iya. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini saat saya mengimplementasikan dengan tema yaitu kenali potensi dengan berfokus gaya belajar model pembelajaran ARKA. Yang pertama yaitu nanti ada aktivitas, refleksi, konseptualitas dan aplikasi. Tujuannya di sini adalah meningkatkan kompetensi guru BK ataupun guru kelas ataupun mapel dalam mendampingi murid mengenal potensi diri, yaitu jurus 1 kenali potensi menggunakan kerangka 7 jurus BK hebat dan menerapkan alur ARKA dalam layanan pembelajaran. Bapak Ibu, di sini dalam materi jurus 1 kenali potensi, nanti Bapak Ibu diharapkan bisa menyiapkan HP untuk mengerjakan link yang sudah saya bagikan di grup. Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan terkait dengan link yaitu di aplikasi Aku Pintar, https akupintar.id tes gaya belajar. Setelah nanti Bapak Ibu mengerjakan, silakan disimpan. Dan di situ hasil yang terbanyak itulah tipe gaya belajar Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk memvalidasi hasil tesnya dengan kebiasaan belajarnya. Untuk waktunya kami persilakan untuk mengerjakan link Aku Pintar ID tes gaya belajar. Yang tes gaya belajar. Nanti setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan di link tersebut, silakan nanti Bapak Ibu berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sebelah kiri itu bisa dari kelompok visual, yang di tengah bisa kinestetik, dan di sebelah kanannya lagi itu bisa auditori. Silakan Bapak Ibu menempatkan.
Bapak Ibu, di sini nanti setelah berkelompok sesuai hasil tes gaya belajarnya, saya membagikan LK. Di situ bisa mengerjakan refleksi tentang persamaan, kemudian keunggulan, kemudian kekurangan gaya belajarnya. Silakan. Di tengah, yang paling banyak bisa didiskusikan di sini bersama. Visual langsung iya langsung berkelompok. Oke, siap. Di sini ya visual. Di sini yang auditori. Bapak Ibu, di atas meja sudah saya bagikan untuk refleksi dan bisa dikerjakan setiap kelompok ataupun setiap kelompok gaya belajarnya masing-masing. Saya beri waktu 5 menit, Bu. Untuk kelompok belajar kinestetik dipersilahkan dulu. Oke, baik. Saya perwakilan dari kelompok belajar kinestetik. Ya. Ini mau merefleksikan terkait gaya belajar dari kelompok kami, ya, kelompok belajar kinestetik. Untuk yang pertama, persamaan dengan gaya belajar yang lain, ya, baik visual, kinestetik maupun auditori itu. Yang pertama, karena semua anggota memiliki semangat belajar yang tinggi, ya, apapun itu gaya belajarnya, semangat belajarnya tetap tinggi dengan gaya belajar mereka masing-masing. Terus kemudian yang kedua, sama-sama berusaha memahami materi dengan cara masing-masing. Jadi memahami materi sesuai dengan gaya belajar mereka, apakah dia visual, kinestetik ataupun auditori. Kemudian untuk keunggulan dari belajar gaya kinestetik itu cepat belajar saat praktik dan menjaga suasana kelompok tetap semangat. Jadi kalau untuk gaya belajar kinestetik itu kan ketika diterangkan mungkin untuk memperhatikannya kan kayak apa ya, menunggunya terlalu lama, tetapi pengennya itu segera praktik. Jadi ketika misalkan diajari kayak aplikasi atau program di komputer misalkan kayak Microsoft Word atau dan sebagainya, mestinya kan kalau untuk kinestetik itu pengennya langsung praktek gitu ya. Itu kalau kinestetik, jadi apapun itu pengennya langsung praktek dulu ya. Jadi tidak terlalu banyak teori kayak itu. Ya, terus kalau kekurangan dari belajar gaya kinestetik itu mungkin karena pengennya cepat praktek, jadi kalau dikasih teori yang lama-lama itu mungkin susah diam. Ya, dan mungkin juga cepat bosan juga karena pengennya langsung eksekusi prakteknya, jadi tanpa terlalu banyak teori tapi langsung dipraktekkan bagaimana caranya, bagaimana untuk menyelesaikannya seperti itu kalau kinestetik. Terima kasih. Terima kasih buat kelompok kinestetik, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Untuk kelompok visual, persilakan.
Oke, saya perwakilan dari kelompok visual ingin menyampaikan persamaan dengan gaya belajar lain. Gaya belajar visual, satu, semua anggota memiliki semangat belajar yang tinggi. Dua, sama-sama berusaha memahami materi dengan cara masing-masing. Tiga, saling membantu agar kegiatan berjalan lancar. Empat, semua gaya belajar dapat berkembang dengan latihan dan pengalaman. Keunggulan dari gaya belajar visual. Keunggulan gaya belajar visual yang kami rasakan adalah misalnya mudah membuat peta konsep, menata ide dengan jelas. Karena gaya belajar visual lebih memfokuskan apa yang kita lihat. Kekurangan dari gaya belajar visual, kurang fokus jika tidak ada tampilan gambar atau warna. Mungkin itu hasil diskusi kami ya Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok visual, tepuk tangannya. Kemudian dari kelompok auditori, dipersilakan. Ya, dari kelompok auditori untuk menyampaikan refleksinya. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kami dari kelompok gaya belajar auditori. Persamaan dengan gaya belajar lain, semua anggota memiliki semangat belajar yang tinggi, sama-sama berusaha memahami materi dengan cara masing-masing. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditori. Terus saling membantu agar kegiatan berjalan lancar. Semua gaya belajar dapat berkembang dengan latihan dan pengalaman. Terus keunggulan dari gaya belajar auditori yaitu aktif berdiskusi dan membantu menjelaskan kepada teman. Terus kekurangannya mudah terganggu oleh suara lain. Terus kesimpulan dan rencana perbaikan, kami belajar bahwa setiap gaya belajar itu penting dan saling melengkapi. Kami akan lebih menghargai cara belajar masing-masing dan bekerja sama agar semua merasa nyaman belajar bersama. Demikian Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok auditori. Tepuk tangannya. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan refleksinya. Di sini gaya belajar adalah cara atau pendekatan yang paling disukai seseorang dalam menerima, memproses, memahami dan mengingat suatu informasi baru. Jadi secara konseptual gaya belajarnya itu adalah suatu pendekatan yang paling disukai. Kemudian di sini gaya belajar visual yaitu belajar lebih mudah melalui gambar, warna, diagram, grafik, dan bacaan. Cirinya yaitu suka membaca, memperhatikan detail visual, dan lebih mudah mengingat apa yang dilihat. Auditori belajar lebih efektif dengan mendengarkan penjelasan, dengan diskusi, ataupun musik. Cirinya yaitu suka mendengarkan, mudah mengingat suara atau lagu, dan senang berbicara atau berdiskusi. Gaya belajar kinestetik belajar lebih baik melalui aktivitas fisik, praktek langsung, atau pengalaman nyata. Cirinya yaitu suka bergerak, sulit duduk, diam lama, dan cepat belajar saat melakukan langsung. Sinergi dari keberagaman gaya belajar yaitu di sini dengan gaya belajar visual menyumbang ide melalui gambar, bagan, dan desain yang memperjelas pemahaman kelompok. Kemudian untuk auditori membantu dengan menjelaskan kembali materi, memimpin diskusi, dan menjaga komunikasi efektif antar anggota. Kemudian untuk kinestetik mempraktekkan ide, membuat model, atau mengelola aktivitas
yang melibatkan gerak sehingga konsep menjadi nyata. Di sini untuk pengaplikasian, kemarin guru BK sudah melakukan asesmen yaitu gaya belajar berdasarkan kebutuhan siswa. Di sini sudah ada pemetakan gaya belajar siswa. Untuk hasilnya sudah saya share di grup. Kemudian ini guru mapel bisa menerima hasil pemetaan untuk penyesuaian strategi pembelajaran di kelas. Di tahap aplikasi, Bapak Ibu dari perwakilan kelompok untuk mengaplikasikan strategi pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu menceritakan pengalaman belajar berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan minat dan kemampuan masing-masing siswa. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan terkait dengan gaya belajar kinestetik, yaitu aplikasi strategi pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Cara gaya belajar kinestetik adalah dengan gaya belajar yang lebih ke gerak. Strategi belajar yang akan diterapkan, belajar sambil praktek atau simulasi, karena seperti pengalaman yang kami alami, ternyata anak lebih dengan praktek anak lebih ingat, jadi lebih memorinya lebih termemori dalam ingatannya daripada hanya menghafal. Dan membuat alat peraga sederhana, yang ini khususnya terkait dengan materi sehingga anak benar-benar mengetahui konsepnya dengan alat peraga itu. Berikutnya menghafal sambil bergerak. Nah, ini mungkin strategi dengan gerakan itu mungkin akan lebih mengingat juga, sehingga dari strategi tadi beberapa strategi yang kinestetik itu memang lebih ke gerakan, sehingga anak itu bisanya masuk atau materi bisa dipahami kalau dengan konsep bergerak gitu. Demikian Bu. Selanjutnya yang berdiferensiasi ya. Oh ya, berdiferensiasi itu mestinya sesuai dengan kemampuan anak ya. Oh ya, anak itu di dalam kelas memang sangat berbeda-beda, istilahnya
kalau dalam istilah bahasa diferensiasi atau apa ya, saya lupa istilahnya dalam bahasa Indonesia apa gitu, pokoknya berbeda-beda. Ya itu ya mungkin ada sesuai dengan jenis kelamin atau sesuai dengan kemampuan siswa. Itu kami harus bisa menyesuaikan. Si A itu kemampuannya kok rendah, berarti kami harus menyesuaikan ya, menyesuaikan yang supaya mereka bisa memahami apa yang kami sampaikan. Nah si B juga begitu, si B itu di atas rata-rata, berarti saya juga berbeda dengan penerapannya dengan anak yang low begitu, sehingga dari beberapa gaya bahasa, gaya belajar atau dan dituangkan dalam pengalaman belajar, kita harus menyesuaikan kemampuan anak sesuai dengan bagaimana mereka bisa memahami apa yang kami sampaikan. Nah, tentu. Oke, terima kasih dari kelompok kinestetik. Dari kelompok visual dipersilakan. Oke, Bu, terima kasih di sini. Ya Bu, terima kasih. Di sini saya akan menjawab hasil diskusi kami dari pertanyaan 1 dan 2. Yang pertama, untuk mengaplikasikan strategi pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Yang pertama itu ada membuat mind map atau peta konsep setiap selesai belajar. Yang kedua, menggunakan warna berbeda untuk menandai ide penting. Dan yang ketiga, menempelkan ringkasan materi di dinding kamar. Selanjutnya, menceritakan pengalaman belajar yang berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dan kemampuan siswa memberikan dampak positif terhadap proses dan hasil belajar. Melalui pengalaman ini, saya memahami bahwa pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan individu mampu menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif, bermakna, dan efektif. Begitu saja Bu, terima kasih. Terima kasih dari kelompok visual, tepuk tangan. Sekarang dari kelompok auditori dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok gaya belajar auditori akan menyampaikan beberapa hal atau terkait dengan strategi pembelajaran yang akan kami laksanakan di dalam kelas, yaitu pembelajaran auditori. Yang pertama yaitu mendengarkan penjelasan guru, kemudian merekam penjelasan dan mendengarkannya kembali di rumah, gitu ya. Kemudian untuk pengalamannya yaitu mungkin saya pernah mengajarkan atau menerapkan strategi pembelajaran auditori saat mengajar bahasa Inggris dengan topik descriptive text. Dalam kegiatan tersebut saya memutar rekaman audio teks deskriptif. Kemudian siswa diminta mendengarkan dengan seksama dan membuat catatan kata-kata kunci yang mereka dengar. Setelah itu kami berdiskusi bersama mengenai isi teks dan maknanya. Dengan melalui strategi ini, siswa lebih fokus, aktif, dan tertarik dalam belajar karena dapat memahami materi melalui pendengaran. Pembelajaran pun berlangsung lebih menyenangkan dan membantu meningkatkan kemampuan mendengarkan serta berbicara bagi peserta didik. Demikian hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok auditori. Dari beberapa kelompok sudah mengaplikasikan terkait dengan strategi pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas, kemudian menceritakan pengalaman belajar berdiferensiasi di dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian terkait dengan
kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing siswa. Jadi untuk kesimpulannya, setiap orang itu mempunyai sesuatu yang istimewa dan unik. Kemudian mengetahui gaya belajar sama dengan mengenali potensi diri. Kemudian belajar bukan hanya tentang nilai, tetapi tentang cara berkembang. Gunakan kelebihanmu dan belajar dari teman lain. Setiap orang punya cara belajar yang berbeda. Temukan cara kamu dan kamu akan menemukan kekuatanmu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti implementasi kenali potensi jurus BK Hebat. Semoga apa yang kita dapat dalam implementasi ini akan mendapatkan manfaat yang baik buat pembelajaran peserta didik kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.